본보기는 필요하니까. 앞에 봐. Di balik tembok sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan memperluas wawasan, bullying atau perundungan merupakan salah satu pelanggaran yang sering kali ditemui hampir di setiap sekolah, di mana tindakan tersebut bisa menghancurkan mental dan mengakibatkan rasa traumatis bagi anak-anak yang menjadi korban tindakan perundungan. Namun, apa jadinya jika seorang murid yang dikenal polos dan menye-menye tiba-tiba di penjara dan justru berubah menjadi seseorang yang ditakuti? So, bagaimana ada film sebagus ini bisa terlewatkan begitu saja tanpa berlama-lama karena nanti sore ada jadwal ngasih makan Gumoong di kantor RW? Kita langsung aja jam ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang atlet profesional MMA yang baru saja merebut gelar juara dunia setelah mengalahkan lawannya yang berasal dari Meksiko. Dia bernama Jung Do Hyun, di mana kemenangannya tersebut sekaligus membuatnya mendapat gelar sebagai juara termuda sepanjang sejarah MMA. Di sini, dia kemudian mendapat telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang karena beliau sudah memasak ingkung darah untuk merayakan kemenangannya tersebut. 다 알았어. 내가 빨리 갈게. Tapi sesampainya di rumah, Do Hyun dibuat shock ketika menemukan ibu dan adiknya yang sudah bersimbah darah, yang ternyata semua itu merupakan ulah dari 3 orang perampok yang pada waktu yang bersamaan langsung menyerang Do Hyun secara bergantian. Namun mereka tidak menyadari tindakan tersebut merupakan kesalahan fatal karena mereka baru saja menyerang seorang juara dunia MMA, di mana Do Hyun dengan mudah melawan balik bahkan menghajar mereka semua hingga meninggal dunia. Tapi jauh sekali dengan hukum di sini. Akibat insiden barusan, Do Hyun yang seharusnya hanya membela diri justru membuatnya berakhir mendekam di penjara setelah divonis melakukan pembunuhan kepada 3 orang perampok dan kalah banding di persidangan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan seorang anak yang duduk di bangku SMA bernama Chao Sul. Dia merupakan salah satu dari murid yang polos, giat belajar dan tidak pernah neko-neko. Namun di balik kepribadiannya itu, dia memiliki trauma tersendiri dan kenangan pahit sejak duduk di bangku SMP, di mana Wusul yang lemah sering menjadi sasaran empuk bagi teman-temannya untuk melakukan penindasan. Dan sekarang setelah masuk SMA, dia hanya bisa berharap kenangan pahit tersebut tidak terulang kembali. 내가 무슨 기상청이냐고. Namun, harapan itu langsung sirna dan seketika menjadi mimpi buruk ketika wali kelasnya memperkenalkan seorang murid pindahan dari SMA lain bernama Bae Sokjan, yang biar gampang kita panggil saja Ojan, di mana ternyata dia merupakan murid yang dulu sering kali menindas Wusul sewaktu di bangku SMP. Sebenarnya, Ojan sendiri adalah murid yang berprestasi di bidang olahraga tinju profesional dan bahkan pernah memenangkan kejuaraan tinju tingkat nasional. Namun di balik prestasinya itu, dia memiliki sifat temperamen dan kebiasaan buruk, yaitu membuli teman-temannya dan salah satunya adalah Wusul. 차우선. 뭐하냐? Hal itu dibuktikan ketika Ojan kembali mengulangi kejadian sewaktu SMP dengan mengintimidasi Wusul yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, di mana dia langsung memberikan pelajaran olahraga kepadanya. Bahkan salah satu murid cewek yang mencoba membela temannya pun harus menjadi korban berikutnya. 어쩌냐? 난 여자도 패는데. 제발 그만해. Saat itulah Wusul yang sudah tidak tahan dengan penindasan tersebut kemudian mengambil sebuah pulpen dan mengacungkannya tepat ke arah Ojan untuk mengancamnya. Alih-alih takut, Ojan justru menantangnya karena dia tahu Wusul tidak akan pernah berani melawannya. Namun entah karena tekanan dan trauma yang dialaminya, dia tidak sengaja melukai salah satu mata Ojan, di mana hal itu tentu saja akan mengubah total hidup Ojan dan Wusul. Akibat ulahnya barusan,
Wusul resmi dijatuhi hukuman berat dan dikirim ke penjara remaja untuk menebus kesalahannya. Namun yang menarik adalah ternyata dia berada di dalam satu bus bersama Do Hyun, petarung MMA di awal film yang juga harus menjalani hukuman penjara setelah menghabisi 3 perampok yang menghabisi ibu dan adiknya. Setibanya di penjara, banyak sekali tahanan lain yang tidak percaya orang seculun Wusul bisa masuk ke sana, di mana dia juga bertemu dengan beberapa tahanan senior lain yang mencoba menjelaskan tentang struktur kekuasaan di dalam penjara tersebut. 원래 여기 정비원장이 Ada 3 kubu di dalam penjara itu, di mana masing-masing kubu memiliki ketua yang perlu diwaspadai dan alangkah baiknya jika tidak menarik perhatian mereka agar bisa menjalani hukuman mereka dengan tenang. Pertama, yaitu ketua pemahat kayu yang bernama Bonge. Dengan mengandalkan badan gempal yang keras, dia seringkali berbuat onar dan mengintimidasi para tahanan lain. Yang kedua, kita panggil saja Teguh Medium. Meskipun tergolong kecil, dulunya dia merupakan atlet taekwondo yang gagal karena masalah tinggi badan. Yang terakhir sekaligus yang paling kuat dari ketiga orang itu bernama Jo, atlet judo tingkat kabupaten sekaligus pemegang kekuasaan di penjara dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di sana. 이원준이가 말한 애가 누구냐? Tapi sekarang, dari ketiga nama-nama tersebut, ada seseorang yang benar-benar di level lain yang tidak lain adalah Do Hyun, sang juara MMA yang berada di penjara privat tidak tergabung dengan tahanan lain. Bisa diibaratkan dia seperti harimau penyendiri dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. 현장들 3명 다 합쳐도 야 되겠냐? 확실히 얄미스. Di sini, senior itu juga menceritakan kalau Bonge dan Teguh Medium membentuk sebuah aliansi untuk menentang Jo yang selama ini memegang kekuasaan di penjara, di mana mereka merencanakan strategi untuk menjebaknya sehingga Jo yang tidak tahu apa-apa, dia langsung ditangkap dan dibawa ke ruang isolasi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lalu ketika mereka sedang berkeliling, mereka melihat Bonge dan Teguh yang sedang main bola untuk mengisi waktu luang dan saat itulah Teguh meminta 2 orang untuk mengikuti permainan tersebut di mana Wusul terpaksa menjadi salah satu sukarelawan karena mendapat paksaan dari seniornya. 어디 뭐 장래희망 긴가 파 이가? Ketika permainan sedang berlangsung, Teguh kemudian menyuruh Wusul untuk menendang bola yang berada tepat di depannya. Namun Wusul yang merupakan tipikal pria cengoh pun justru menendang masa depan Bonge yang membuatnya menahan rasa sakit yang luar biasa. 된것 같다. 존나 웃겨. 넌 진짜 누구야 씨. Akibat insiden barusan, otomatis Bonge dan anak buahnya lalu membawa Wusul untuk disiksa paling tidak seperti apa yang Bonge rasakan ketika bola kehidupannya ditendang dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak sengaja berpapasan dengan Do Hyun yang kebetulan lewat di mana diperlihatkan Do Hyun benar-benar memiliki aura yang berbeda, hanya lewat saja sudah memberikan tekanan yang mencekam kepada orang-orang seperti mereka. Saat itulah, Wusul lalu menggunakan kesempatan itu dan mengejar Do Hyun untuk meminta bantuannya karena dia tahu mereka semua sangat segan dan takut kepadanya. Melihat wajah Wusul yang sudah memelas dan agak ngeredek, Do Hyun pun akhirnya menengahi mereka dan membantu Wusul di mana dia meminta baik-baik kepada Bonge untuk tidak mengganggunya. Namun tentu saja Bonge yang merasa diremehkan tidak bisa diam begitu saja di mana situasi tersebut memaksanya untuk menjajal kemampuan sang juara MMA. Singkat cerita, ketika jam pelajaran di penjara, diperlihatkan Bonge yang terus mengintimidasi Wusul dengan sorot mata tajam karena dia masih menyimpan dendam akibat kejadian kemarin yang telah mempermalukannya, di mana hal itu otomatis membuat Wusul ketakutan. Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah lain di mana dia tiba-tiba kedatangan tamu yang ternyata adalah Ojan yang datang untuk kembali mengintimidasi dan memperingatkannya kalau orang yang pertama kali akan menemuinya setelah dia bebas adalah dirinya. Karena seperti diketahui, Wusul telah membuat matanya cacat sekaligus mengubur profesinya sebagai seorang atlet tinju profesional. 거기서 나오면 그때부터가 진짜 시작이야.
Kejadian itu pun membuat Wusul semakin tertekan, bahkan sampai-sampai dia merasa tidak ada harapan untuk hidup. Saat itulah dia melihat Duyun yang sedang olahraga, di mana dia memutuskan untuk mendekatinya dan memohon pada Duyun agar dia mau mengajarinya cara bertarung dengan tujuan agar dia bisa hidup normal dan tidak lagi menerima bullying dari orang-orang di sekelilingnya. Sampai di sini, Duyun yang awalnya menolak untuk mengajari teknik bertarung akhirnya tersentuh setelah Wusul memohon karena selama ini dia selalu berusaha berlari dari kehidupan dan akibatnya dia justru selalu ditindas oleh semua orang. Untuk mengetes keseriusannya, Duyun kemudian memberikan sebuah tes kepada Wusul dengan berlari 100 putaran dalam waktu 40 menit, di mana meskipun hal itu membuatnya hampir pingsan karena memaksakan diri, namun Wusul teringat dengan momen mengerikan yang pernah dia alami. Mungkin inilah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mengubah hal itu dan dia menolak untuk menyerah. Melihat kegigihan dan sifat pantang menyerahnya, Duyun akhirnya bersedia untuk melatih Wusul, di mana dia lalu mengajak Wusul untuk berada satu sel dengannya dan menunjukkan kalau dia adalah seorang alpha sendirian di sel tersebut. Langsung memulai latihan malam itu juga dengan push up, sit up, pull up, mengatur pola makan dan tidak muluk-muluk. Duyun hanya memintanya untuk melakukan 1 kali lebih banyak setiap harinya. 해보는 걸로는 안 돼. Singkat cerita, hari demi hari berlalu dan berkat latihan yang keras dan usaha yang maksimal, perlahan tapi pasti, Wusul pun mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana hal itu terlihat dari tubuhnya yang telah berubah menjadi atletis dan kini menjadi seseorang yang lebih kuat. Bahkan saking kuatnya, suatu ketika karet latihannya sampai putus akibat gerakannya yang terlalu bersemangat. 왜? 묶어? Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Ojan yang kini luntang-lantung di jalan karena dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan karirnya sebagai petinju profesional setelah salah satu matanya buta. Namun alih-alih tobat, Ojan justru semakin menjadi seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan dia sengaja membuat masalah dengan menghajar 2 orang anggota gangster, dan ketika bos mereka melihat potensi dan bakat Ojan, orang itu pun langsung merekrutnya untuk menjadi salah satu anggotanya. 너 내 밑에서 제대로 한번 배워볼래? Malam itu juga, Ojan langsung mendapat pekerjaan pertamanya, yaitu memberi pelajaran kepada seorang nasabah yang tidak mau membayar hutang, di mana dia secara brutal menghajar semua orang yang mencoba menghalanginya. Bahkan dia juga menghajar nasabah tersebut sebelum akhirnya bosnya muncul untuk menghentikannya. 도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Kembali ke penjara, diperlihatkan Wusul yang masih terus latihan tanpa pernah melewatkan 1 hari pun di bawah arahan Duyun, di mana pada momen ini dia sempat down setelah mengetahui kalau Duyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa beberapa hari ke depan. Dengan kata lain, dia tidak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelesaikan latihannya. 알면 내가 지금 이러고 있을 때가 아니야. Di tengah obrolan tersebut, dia secara tidak sengaja melihat salah satu temannya yang ditindas oleh anak buah Bonge setelah sebelumnya dia gagal membawa Wusul untuk menemui Bonge. Melihat hal itu, Wusul pun bergegas untuk menyelamatkannya, di mana di sini diperlihatkan hasil dari latihannya selama ini. Sekarang dia mampu melumpuhkan seseorang hanya dengan sekali pukulan. Tidak cukup sampai di situ, Wusul kemudian menemui Bonge sendirian di bengkel kayu yang dijadikan sebagai markasnya dengan tujuan untuk meminta maaf karena telah memukul anak buahnya, di mana Bonge yang sedari awal menaruh dendam kepada Wusul tiba-tiba mengeplak kepalanya dan memintanya untuk tunduk ketika dirinya sedang berbicara. Namun ketika Bonge berniat melancarkan pukulan untuk yang kedua kalinya, Wusul yang kini sudah jauh lebih kuat pun refleks justru berhasil melancarkan serangan balik yang tepat mengenai wajah Bonge. Tidak terima dengan pukulan barusan, Bonge yang semakin tertantang, dia tidak menahan diri lagi dan benar-benar meladeni perlawanan dari Wusul, di mana Wusul yang baru pertama kali merasakan adrenalin gelut sempat dibuat babak belur yang membuatnya hampir pingsan. Namun dalam kondisinya yang sudah sentik-sentik itulah, Wusul yang sudah berjanji tidak akan pernah menyerah,
dia kembali bangkit, memusatkan sisa-sisa tenaganya pada bagian kepalanya untuk menyeruduk Bonge hingga membuatnya terkapar sampai akhirnya Do-hyun muncul untuk melerai keributan tersebut. Keesokan harinya, diperlihatkan Woo-sul yang masih latihan bersama Do-hyun seperti biasanya. Namun kali ini mereka melakukan latihan sedikit lebih keras di mana Do-hyun mengajak Woo-sul bertarung 1 lawan 1 untuk melihat perkembangannya yang selama ini telah dia jalani. Dan alhamdulillah berkat kegigihannya, Woo-sul berhasil membuat Do-hyun cukup puas atas usahanya. 나도 진짜야. Perlu diketahui, Do-hyun sengaja melakukan hal itu karena ternyata hari ini adalah hari terakhir mereka latihan bersama di mana dia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Sebelum pergi, Do-hyun sempat berpesan kepada Woo-sul yang intinya dia harus terus berlatih dan bergerak layaknya seekor mujair yang tidak pernah berhenti berenang sebelum kena pancing. Dan pada titik itu, dia tidak akan bisa kalah kecuali Woo-sul sendiri yang memutuskan untuk menyerah. 멈추지 마라. Di sisi lain, berita kepergian Do-hyun yang telah dipindah ke penjara dewasa akhirnya diketahui oleh Teguh Medium dan itu artinya tidak ada lagi seseorang yang melindungi Woo-sul di mana dia berniat menantangnya duel untuk membuktikan kepada Bonge kalau dia lebih hebat darinya. Mendengar hal itu, Woo-sul pun menerima tantangan tersebut dengan syarat jika dia menang, Teguh dan teman-temannya harus berhenti melakukan penindasan kepada para tahanan lain. 네가 이기면 네가 하자는 거 다 들어줄게. Sementara itu di hari yang sama, diperlihatkan Jo, si atlet judo sekaligus ketua ketertiban yang dikatakan merupakan yang terkuat dari ketiga kubu di penjara tersebut, akhirnya dibebaskan dari sel isolasi. Saat itulah setelah mendengar cerita tentang Woo-sul yang merupakan satu-satunya murid sang juara MMA, melihat Woo-sul kembali dipindahkan ke penjara umum miliknya, Jo sempat mengira dia akan merebut posisinya sebagai pemegang kekuasaan di penjara tersebut. Namun setelah mendengar pernyataan langsung dari Woo-sul yang berkata kalau dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan hal itu, mereka pun akhirnya justru sepakat untuk menjalin pertemanan. 아닙니다. Keesokan harinya, diperlihatkan Ojan yang kini telah sukses meniti karir menjadi seorang gangster, dia kembali menemui Woo-sul setelah mendengar kabar bahwa dia kini telah berlatih dengan seorang juara dunia MMA, di mana dia menegaskan kalau hal itu tidak membuat Ojan gentar dan siap menunggu Woo-sul keluar penjara untuk membalaskan dendamnya. 어떻게 찾겠는지. Pada waktu yang bersamaan, diperlihatkan Teguh Medium dan gerombolannya yang sudah menunggu kedatangan Woo-sul untuk melakukan duel. Awalnya dia mengira kalau Woo-sul adalah seorang pengecut yang tidak berani datang untuk melawannya, sampai akhirnya Woo-sul muncul untuk menepati janjinya. 우리 그만 좀 싸우자. 맞다. Pertarungan itu pun berjalan tidak seimbang ketika Woo-sul nampak kesulitan melawan Teguh yang menggunakan berbagai teknik taekwondo. Meskipun begitu, bermodalkan kegigihannya, Woo-sul mulai mempelajari gerakan tersebut di mana dia berhasil menangkapnya, terus mengincar kakinya dan melakukan teknik kuncian sampai akhirnya Teguh menyerah disusul kedatangan para sipir untuk melerai keributan tersebut. 그래야 차오 소리지. 어떡해 지금? Singkat cerita, setelah dikeluarkan dari sel isolasi, Woo-sul dengan ditemani oleh Jo, si penanggung jawab ketertiban, kemudian menemui Bonge dan Teguh Medium untuk menagih janji yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dan dari sinilah akhirnya mereka sepakat untuk berdamai dan justru mereka berempat bisa menjalin persahabatan di mana untuk pertama kalinya ketiga kubu di penjara tersebut bisa bersatu. 부탁드리겠습니다. 맛있는데요?
너 셀 수 없어. 부장님한테 얘기해. Sampai akhirnya beberapa tahun pun berlalu, diperlihatkan Wusul yang akhirnya dinyatakan bebas setelah menjalani masa hukumannya di penjara. Namun semua itu belum berakhir karena tepat di hari itu juga, Ojan sudah menunggunya di luar untuk menantangnya duel demi menuntut balas apa yang telah dilakukan oleh Wusul kepadanya. 야, 차우솔. Tapi satu hal yang tidak disadari Ojan, Wusul yang sekarang benar-benar menjadi orang yang berbeda, tidak ragu lagi menghadapi kenyataan, sangat gigih di mana dia pun paham kalau pertarungan itu tetap harus dihadapi. Namun tentu saja melawan mantan petinju profesional, Ojan benar-benar tidak memberinya celah, dihajar habis-habisan, tapi lagi-lagi Wusul membuktikan mentalnya sebagai petarung sejati yang kembali bangkit meskipun dengan kondisi yang sudah babak belur. 뭘 기대했냐? 이길 거라고 생각해보라. 야. Saat itulah, dia kemudian menggunakan salah satu teknik pukulan kontroversial yang sebelumnya diajarkan oleh Do Hyun, yaitu teknik pukulan memutar, di mana dia memusatkan pukulannya pada satu titik kepalan untuk memberikan luka di pelipis kiri Ojan, sekaligus memanfaatkan mata kanannya yang sudah cacat. Hal itu membuat Ojan hampir tidak bisa melihat sampai akhirnya mereka hanya adu kuat. Dan di titik inilah kegigihan Wusul diunggulkan, di mana hal itu dibuktikan ketika untuk pertama kalinya Ojan menunjukkan ekspresi takut di hadapan orang yang dulu selalu menjadi target bulinya. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, diperlihatkan Wusul yang mengunjungi Do Hyun di penjara Nusa Kambangan untuk mengucapkan terima kasih, di mana mereka kemudian saling berbagi cerita satu sama lain tentang filosofi ikan mujair yang harus tetap bergerak untuk bertahan hidup. Namun Wusul melihat ikan mujair di kolam tidak banyak bergerak, di mana Do Hyun pun berkata kalau ikan tersebut sudah mati. 뒤진 거라고. Disinilah saya menyadari apa yang dikatakan Do Hyun bukan mati secara harfiah, tapi bagaimana bisa seorang laki-laki dijinakan oleh istrinya, oleh kehidupan, kerja pulang buang sampah tidur kerja lagi, bisa main keluar tapi pamitnya kerja bakti. 아직 5바퀴 남았잖아. 뛰어. Singkat cerita, 6 bulan berlalu setelah kejadian tersebut, Wusul yang sekarang menjadi mantan narapidana otomatis mendapat cibiran dari masyarakat setempat yang cukup membuatnya kesulitan untuk beradaptasi kembali di sosial. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah begitu saja, di mana dia justru bisa fokus melatih fisiknya setiap hari, dan alhamdulillah dia diterima kerja di sebuah sasana gym meskipun harus mulai dengan bersih-bersih. 시간 맞춰서 깨워드리겠습니다. 푹 쉬십시오. Kondisi serupa juga dialami oleh ketiga temannya, yaitu Teguh yang kini sudah jarang kerasukan dan memulai bisnisnya dengan membuka usaha pecel lele, lalu Bonge yang sekarang kerja paruh waktu sebagai kuli bangunan sembari mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian paket C agar kelak dia bisa mendapatkan pekerjaan kantoran, dan yang terakhir adalah Joe, di mana dia yang dulunya merupakan atlet judo memutuskan untuk kembali menjadi pelatih di sebuah gym untuk meneruskan passionnya. 빨리 열어 빨리. Keesokan harinya, diperlihatkan Wusul yang kembali mengunjungi seseorang yang pertama kali mengajarinya cara bertarung di dalam penjara, yang tidak lain adalah Do Hyun, sang juara dunia MMA termuda, di mana Wusul memberitahu kalau sekarang dia bekerja part-time bersama Joe, tapi bukan sebagai atlet, melainkan sebagai tukang bersih-bersih. Tidak hanya itu, dia juga sering menghabiskan waktunya untuk berlatih agar bisa menjadi petarung MMA seperti Do Hyun. 격투기 선수 꼭 해야겠냐? Tapi di sisi lain, Do Hyun justru menjelaskan kalau dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Wusul sekarang, mengingat 6 bulan yang lalu dia pernah menghajar Ojan, si petinju yang notabene merupakan seseorang yang terkenal di kalangan gangster. Takutnya hal itu akan menjerumuskannya ke dalam masalah yang lebih besar di kemudian hari, di mana dia berpesan agar Wusul bisa mengendalikan emosinya sebelum berakhir seperti dirinya dan harus kembali mendekam di penjara. 최선을 다해봐. 응원할게.
Setelah menemui Duyun, Wusul kemudian kembali ke gym tempatnya bekerja sembari menonton pertarungan MMA di HP-nya. Perlu diketahui, di sana selain bersih-bersih, dia juga harus melayani para atlet yang sedang berlatih atau kasarnya menjadi pesuruh seperti membelikan odol, bikin teh, dan bahkan kadang harus menjadi tempat curhat di akhir bulan. Di sana diperlihatkan seorang atlet MMA arogan yang bernama Songgot, di mana dia sedang berlatih menjelang pertarungannya dengan seseorang malam nanti. Saat itulah karena partner latihannya absen terkena asam lambung, dia mencari orang seadanya untuk dijadikan sebagai lawan latih tanding, di mana dia menantang Wusul untuk duel 1 lawan 1 di atas ring. Disinilah muncul pemikiran kalau Wusul bisa melawan seorang atlet profesional, kemungkinan dia akan mempunyai kesempatan dilirik oleh pelatih MMA, di mana dia pun akhirnya naik ke atas ring untuk menerima tantangan tersebut. Awalnya karena pertandingan itu adalah pertama kalinya Wusul melawan atlet beneran, dia cukup dihajar secara bertubi-tubi sampai akhirnya dia menilai kalau atlet MMA senior pun tidak begitu hebat, dan pada momen ini Songgot yang awalnya menganggap Wusul hanyalah seorang pecundang justru menjadi mimpi buruknya, di mana semua orang dibuat mak plenggong ketika satu pukulan balasan dari Wusul berhasil membuat pergelangan tangan Songgot keseleo yang padahal nanti malam dia harus menjalani sebuah pertandingan. Malam harinya, diperlihatkan Wusul dan Bonge yang sedang mengunjungi warung milik Teguh Medium, di mana mereka sering berkumpul untuk mengisi waktu luang, dan di tengah obrolan tersebut muncul seseorang yang tidak lain adalah guru lesnya Bonge yang kita panggil saja Bu Desi, yang juga sering ikut nongkrong bersama dengan mereka. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan para Crazy Rich dari berbagai kabupaten yang mendapat undangan VVIP untuk menghadiri undangan khusus yang diadakan oleh seseorang bernama Hyun Woo-young, tapi biar gampang kita panggil saja Om Cobra. Di mana ternyata dia adalah seorang pemimpin gangster sekaligus orang yang sama yang dulu pernah merekrut Ojan di season 1. Perlu diketahui, Om Cobra merupakan sosok yang paling berpengaruh di dunia bela diri bawah tanah, dan usut punya usut, dia merekrut puluhan atlet MMA termasuk Songgot untuk bertanding di sebuah arena brutal miliknya. Demi kepuasan pribadinya, dia menciptakan arena pertandingan tangan kosong yang tanpa aturan. Singkat cerita, akhirnya tiba pertandingan terakhir malam itu yang mempertemukan antara Songgot melawan penantang yang bernama Tank. Dan sebelum bertarung, para tamu undangan bisa mengecek track record petarung melalui sebuah aplikasi, di mana mereka semua memilih Songgot karena ternyata arogansinya pun bukan tanpa alasan, karena di arena tersebut dia memiliki rekor kemenangan mencapai 83%, jauh di atas para atlet MMA lain. Saat itulah muncul masalah ketika seorang petugas mendapat kabar kalau Songgot tidak datang ke arena tersebut setelah mengalami cedera sewaktu latihan, dan karena nggak ada pilihan untuk membuat acara itu tetap berjalan, Om Cobra sang pemilik arena pun terpaksa turun untuk menggantikan Songgot. Dalam pertarungan kali ini, si Bandar tiba-tiba merubah aturan dengan menaikkan taruhan hingga 10 kali lipat hadiah jika Tank mampu bertahan selama 30 detik sebagai kompensasi atas ketidakhadiran Songgot, di mana para VIP pun otomatis terkecoh dengan jebakan tersebut sampai akhirnya mereka menyadari kalau sosok yang menjadi lawan Tank adalah Om Cobra sendiri. Dan dibuktikan, Om Cobra bisa dapat dengan mudah menumbangkan Tank tanpa perlawanan hanya dalam waktu 10 detik. Dan dari sini bisa disimpulkan kalau Om Cobra ini bukanlah mas-mas biasa, melainkan seorang pemimpin gangster yang juga jago bertarung.
Lalu setelah pertandingan itu selesai, diperlihatkan para anak buah Om Cobra yang langsung menangkap Songgot bersama manajer dan pacarnya, di mana mereka dibawa ke perahu di tengah sungai besar untuk mempertanggungjawabkan atas keabsenannya dalam pertandingan terakhir. Songgot pun menjelaskan kalau dia tidak bisa datang ke arena pertarungan karena pergelangan tangannya cedera setelah bertarung melawan tukang bersih-bersih di gym tempatnya berlatih. 나 이제 네가 재미가 없다. Meskipun begitu, absen dalam jadwal pertandingannya menunjukkan kalau dia tidak bertanggung jawab dan merasa diremehkan. Om Cobra langsung memberikan hukuman kepada manajernya dan menghabisi mereka berdua sebelum akhirnya jasad mereka dibuang ke sungai tersebut. Di sini, salah seorang anak buahnya juga memberitahu kalau seseorang yang membuat tangannya Songgot cedera adalah orang yang sama yang menghajar Ojan 6 bulan yang lalu, di mana sosok tersebut adalah pemuda bernama Wusul yang konon dia dilatih langsung oleh seorang juara MMA saat berada di penjara. Mengetahui informasi tersebut, Om Cobra pun semakin tertarik dengan pemuda itu, di mana dia bergegas menemui Wusul yang sedang nongkrong di warung pecel lele milik Teguh. Sesampainya di sana, Om Cobra langsung to the point di hadapan Wusul untuk menawari pekerjaan dengan bayaran yang jauh melebihi UMR Madiun asalkan dia mau menuruti perintahnya. Namun tentu saja sesuai janjinya dengan Duyun, hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Wusul dan mengatakan kalau dia bukan seperti apa yang Om Cobra bayangkan. 죄송한데 싫습니다. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang marah-marah kepada Om Cobra karena sebelumnya dia parkir sembarangan dan tanpa banyak babi bu. Dia pun langsung menghabisi orang tersebut hanya dengan sekali pukulan, di mana Bu Desi yang melihat hal itu tampak emosi dengan tindakan arogan yang diperlihatkan oleh Om Cobra. 여친인가 봐. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Bu Desi baru saja pulang mengajar, dia secara tidak sengaja melihat seorang wanita hamil yang sedang membutuhkan bantuan dan sebagai guru PPKN, tentu saja dia diwajibkan untuk membantu wanita tersebut. Namun ternyata dia nggak hamil beneran, melainkan orang suruhan Om Cobra yang diperintahkan untuk menculik Bu Desi, di mana Om Cobra sengaja menggunakan Bu Desi sebagai sandera untuk menjebak Wusul agar masuk ke dalam perangkapnya. Sementara itu di gym, diperlihatkan Joe yang sedang melatih Wusul tipis-tipis sementara Teguh dan Bonge menonton dari bangku penonton. Dan setelah selesai latihan, Wusul tiba-tiba mendapat video call dari Bu Desi yang meminta pertolongan, di mana dia langsung menyadari kalau itu semua adalah ulah dari Om Cobra setelah sebelumnya dia menolak tawarannya. Pada waktu yang bersamaan, Wusul mendapat SMS dari seseorang yang menyuruhnya datang ke suatu tempat jika ingin menyelamatkan Bu Desi, di mana ternyata Om Cobra salah mengira kalau Bu Desi adalah pacarnya. Meskipun begitu, tetap saja mereka berempat pun langsung bergegas ke TKP setelah menelpon polisi, tanpa mereka sadari mereka semua telah masuk ke dalam jebakan. 저로 가. Setibanya di lokasi, mereka kemudian berpencar menjadi dua kelompok, di mana Wusul bersama Bonge menyisir ke dalam gedung sementara Teguh dan Joe mencari dari luar. Sampai akhirnya Wusul dan Bonge berhasil menemukan keberadaan Bu Desi dengan kondisi terikat dan dijaga oleh dua orang anak buah Om Cobra yang dapat dengan mudah mereka lumpuhkan. Tapi yang tidak disadari oleh mereka, tempat itu sudah dikepung oleh puluhan anggota Om Cobra yang dipimpin oleh seorang cewek yang kita panggil saja Janet, jemuran abon nol etika. Sehingga tidak mungkin dua orang bisa mengalahkan orang sebanyak itu, sampai akhirnya mereka pun justru disekap dan dibawa pergi oleh Janet. 상해봐. 차로 가자. Dari sana, mereka dibawa ke markas sekaligus arena pertarungan ilegal milik Om Cobra dengan tangan yang sudah terikat, di mana konsekuensi dari penolakan tawaran Om Cobra kemarin, dia memberikan pilihan kepada Wusul untuk memilih satu dari dua temannya yang akan dihabisi. Namun berhubung Om Cobra akan pergi karena ada jadwal lomba karambol, dia kemudian menyuruh Janet untuk membereskan masalah tersebut.
Di sini, Janet kemudian menyuruh bawahannya untuk menutup tirai dan merekam semua penyiksaan yang akan dia lakukan sebagai bukti, di mana dia hanya memberikan waktu selama 10 detik untuk memberikan pilihan kepada Wusul, dan karena Wusul tidak segera memilih untuk menunjukkan kalau itu bukan hanya sebuah gertakan, Janet memutuskan untuk menganu Bonge saat itu juga. Ajaibnya, ternyata setelah Om Cobra pergi, Bonge sudah berusaha untuk melepas ikatannya sampai akhirnya ketika Janet akan menganunya untuk yang kedua kalinya, Bonge bisa bebas dan justru menghajar satu persatu orang di tempat itu meskipun dengan kondisi terluka. Setelah berhasil melumpuhkan Janet dan dua bawahannya, mereka pun bergegas keluar untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tanpa mereka sadari, Janet langsung memberikan halo-halo kepada seluruh bawahannya untuk menangkap Wusul dan kedua temannya, di mana hal itu membuat Wusul dan Bonge mau tidak mau harus melawan mereka semua. Melihat anak buah Om Cobra yang terus berdatangan, Bonge lalu memaksa Wusul untuk keluar terlebih dahulu mengamankan Bu Desi, sementara dirinya akan menahan anak buah Om Cobra sendirian sampai titik darah penghabisan. Dan bermodalkan sebuah tiang penyangga, Bonge pun mulai menghadapi semua orang yang mengejar mereka satu persatu. Sementara itu, Wusul dan Bu Desi yang sudah sampai ke arah basement masih harus kembali menghadapi para anak buah Om Cobra yang terus bermunculan. Dan ketika Wusul sudah berniat untuk melawan mereka sendirian, saat itulah Joe dan Teguh muncul dan langsung membantunya menghajar para anak buah Om Cobra. Sampai di sini setelah mengalahkan mereka semua, Wusul dan yang lainnya kemudian kembali menyusul Bonge yang ternyata telah berhasil menumbangkan semua musuhnya sendirian. Tapi meskipun begitu, kini kondisinya semakin kritis akibat pendarahan yang cukup banyak dan sebelum terlambat, mereka pun langsung melarikan diri dan segera membawa Bonge menuju ke mantri terdekat. Naasnya akibat luka yang terlalu parah, dalam kondisinya yang sudah sekarat, dia memberikan sebuah buku catatan dan meminta Wusul untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada semua orang yang pernah dia bully yang sudah dia catat di dalam buku tersebut, hingga akhirnya Bonge pun meninggal di tengah perjalanannya menuju ke rumah sakit. Sampai di sini, kita lalu diperlihatkan cerita Bonge setelah dirinya bebas dari penjara dan bertobat sampai dia memutuskan untuk mencatat para korbannya dan meminta maaf satu persatu, meskipun tentu saja kebanyakan orang yang dulu menjadi korbannya tidak bisa melupakan hal itu begitu saja. Kembali ke masa sekarang di mana diperlihatkan Wusul dan rekan-rekannya yang sedang melayat di rumah Bonge. Tentu saja mereka begitu kehilangan dengan sosok Bonge yang selama ini sok kuat tapi akhirnya tetap meninggal juga. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul mbak-mbak yang langsung menyerang Wusul yang ternyata dia adalah adiknya Bonge yang biar gampang kita panggil saja JJ, Bonge JJ. Di mana dia tentu saja marah-marah meminta pertanggungjawaban Wusul karena bisa-bisanya membuat kakaknya meninggal. Hal itu pun semakin membuat Wusul dihantui rasa bersalah karena menurutnya Bonge bisa meninggal adalah akibat ulahnya yang telah menolak tawaran dari Om Cobra, di mana di sini Teguh mencoba menghiburnya kalau semua itu bukanlah kesalahannya. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka barusan juga didengar oleh JJ yang membuatnya sadar kalau kematian kakaknya bukanlah kesalahan Wusul melainkan ulah Om Cobra dan anggota gangsternya. Sementara itu di dalam rumah duka, Bu Desi secara tidak sengaja melihat seorang pria mencurigakan dan setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata dia adalah orang suruhan Om Cobra yang mendapat perintah untuk berkoordinasi dengan kepolisian yang sedang mengurus kematian Bonge agar kasus tersebut tidak mencuat dan menguap begitu saja.
Tidak hanya itu, Bu Desi juga melihat polisi tersebut memberikan kartu nama kepada keluarga Bonge dengan berpura-pura akan mengurus kasus kematian cucunya. Dari sini, akhirnya diketahui kalau Om Cobra bukan hanya menguasai dunia bawah, tapi juga kepolisian setempat, di mana hal itu sekaligus menjelaskan kenapa polisi tidak langsung datang dan seolah tidak acuh saat mereka menelpon tentang penculikan Bu Desi pertama kali. 아니 씨발 상황이 지금 나를 죽여가는 거 아니야? Sampai di sini, semua hal yang dialami Wusul seolah membuktikan kata-kata Du Hyun sebelumnya, di mana semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya, dan sekarang mereka terpaksa harus berkumpul untuk melakukan aksi balas dendam dengan tangan mereka sendiri. Tapi tidak hanya Wusul, Jo, dan Teguh, saat itu JJ juga menyatakan kalau dia akan ikut bersama mereka untuk merencanakan pembalasan. 우리 오빠 일이야. 가, 나도. Awalnya mereka sempat meragukan kemampuan JJ hanya karena dia perempuan dan lumayan. Namun penilaian mereka ternyata salah ketika JJ membuktikan kemampuannya yang menegaskan kalau Bonge dan JJ memang berasal dari keluarga yang keras. 거대한 폭풍이 오더라도 Singkat cerita, malam harinya diperlihatkan JJ yang menggunakan motor sport kreditannya menuju ke markas Om Cobra dengan membawa sebuah box yang di dalamnya berisi 4 buah kamera di setiap sisinya, di mana ternyata mereka berniat untuk mengambil rekaman video ketika Janet menyekap mereka dan menggunakan box berisi kamera itu untuk mempelajari denah ruangan pada bangunan tersebut. 딸배 새끼 싸가지. 때가 왜 이 방으로 오냐? Dan begitu mereka sudah mengetahui lokasi ruang CCTV, mereka pun langsung tancap gas untuk memulai aksinya. Pertama, mereka menumbalkan truk milik Teguh untuk dijadikan sebagai pengalih perhatian, di mana salah satu anak buah Om Cobra yang melihat mobil box tersebut menerobos pintu masuk dari CCTV langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mengecek mobil tersebut. Namun ketika mereka memeriksa mobil itu, tiba-tiba lalu ketika mereka sibuk dengan ledakan tersebut, saat itulah Wusul dan ketiga rekannya muncul untuk melancarkan aksinya, di mana JJ yang bermodalkan kenakel langsung maju duluan untuk memulai geger geden. Di sini karena anak buah Om Cobra tidak ada habisnya, mereka lalu membagi tugas di mana Wusul akan pergi seorang diri menuju ke ruang CCTV, sementara yang lain akan menghadang para anggota gangster tetap berada di sana. Tapi setelah sampai di ruangan CCTV dan bahkan mengancam si operator untuk memberikan bukti rekaman yang dia cari, Wusul baru sadar ada banyak sekali file pertarungan. Sayangnya rekaman tersebut telah dihapus oleh Om Cobra yang ternyata sedang melihat semua aksi Wusul dan rekan-rekannya melalui kamera tersembunyi. 내려가 보겠습니다. Sementara itu di area lobi, para anak buah Om Cobra yang sebelumnya teralihkan akibat ledakan mobil kini telah berkumpul kembali, di mana Jo, Teguh, dan JJ mau tidak mau harus melawan mereka sampai titik darah penghabisan, sampai akhirnya Wusul muncul untuk membantu Teguh yang sudah hampir mentok akibat dipiting. Di sini, Wusul lalu memberitahu Teguh kalau rekaman yang mereka cari telah dihapus oleh Om Cobra, di mana pada waktu yang bersamaan, mereka tiba-tiba mendengar sound rekaman yang sedang mereka cari yang disetel keras dari toa gedung dan disusul kemunculan tangan kanan Om Cobra termasuk Janet yang datang ke sana untuk menghampiri mereka. Melalui toa itu juga, Om Cobra lalu mengatakan yang intinya dia menantang Wusul untuk naik ke ruangannya jika ingin mendapatkan rekaman video yang dia cari. Karena nggak ada pilihan lain, Wusul pun akhirnya menerima tantangan tersebut dan berpesan kepada teman-temannya kalau dia akan segera kembali. 다녀올게요.
Setelah Wusul pergi, tangan kanan Om Cobra kemudian menyuruh para bawahannya untuk membereskan orang-orang mereka yang terluka. Saat itulah JJ kemudian menanyakan dengan lantang siapa orang yang telah menganu kakaknya, dan setelah mengetahui kalau pelakunya adalah Janet, tanpa pikir panjang dia pun langsung menghajarnya disusul Teguh dan Jo yang bertarung melawan musuhnya masing-masing. 동생이다 이 씨발년아! 3점 아니야? Kembali ke Wusul setibanya di ruangan arena. Di sini Om Cobra memberikan dua pilihan kepada Wusul, di mana pilihan yang pertama, dia memberikan kesempatan kepada Wusul untuk membalas perbuatan Om Cobra dengan tangannya sendiri saat ini juga, atau dia bisa mengambil begitu saja flash disk yang berisi rekaman video Bonge ketika sedang diskap yang dia letakkan persis di tengah arena pertarungan. Dan dia hanya mengatakan kalau ada harga yang harus dibayar jika ingin mengambil flash disk itu. 여기는 대가가 따르는 법이잖아. Awalnya, Wusul sempat mengabaikan perkataannya barusan dan pergi begitu saja setelah mendapatkan flash disk tersebut. Namun ketika Om Cobra mengatakan kalau syaratnya adalah teman-temannya yang lain, Wusul pun akhirnya terpancing dan terpaksa maju untuk melawannya. 이러는 이유가 뭐예요? Dan tentu saja sesuai ramalan Jayabaya, serangan tersebut bisa dengan mudah dihalau oleh Om Cobra karena perbedaan mental dan pengalaman yang sangat jauh. Bahkan seolah dia hanya mempermainkan Wusul seperti anak kecil. 놀랬어? Tapi tidak menyerah begitu saja, Wusul kembali bangkit untuk melakukan serangan kejutan, di mana hal itu tetap saja tidak mengubah apapun karena dia sudah dikuasai oleh emosi yang justru membuatnya tidak tenang ketika melancarkan serangan. Dan di sisi lain, Om Cobra bisa dengan tenang memanfaatkan apa yang dia lihat, kelemahan yang ditunjukkan oleh Wusul, sehingga dengan pengalaman yang dimilikinya selama ini, apapun yang dilakukan Wusul, Om Cobra tetap saja bisa membalikan keadaan. Sementara itu di area lobby, diperlihatkan JJ yang bisa dengan mudah mengajar Janet sekaligus membalaskan dendam kematian kakaknya. Namun berbeda dengan kedua rekannya yang sudah mulai kehabisan tenaga untuk melawan musuh mereka masing-masing, terutama Teguh yang terlihat paling kesulitan karena musuh yang dia hadapi menguasai bela diri Jujitsu dan tidak segan-segan mematahkan kakinya. Kembali ke arena sembari memutar video rekaman Bonge, apa yang Om Cobra lakukan di sini adalah untuk memancing potensi tertinggi Wusul karena dia merasa tidak ada yang spesial dari dirinya sejauh ini. Dan benar saja ketika Wusul sudah hampir bengep karena dipiting oleh Om Cobra, tiba-tiba teringat dengan semangat yang pernah ditujukan oleh Bonge, yang hal itu seolah membuat energi Wusul langsung meluap dan justru menjadi sangat tenang. Di sini dia mulai melakukan perlawanan dan untuk pertama kalinya Wusul berhasil melancarkan pukulan telak dan membuat Om Cobra semakin bersemangat untuk melawannya. Setelah mendapatkan fokusnya kembali, Wusul bisa seperti menjadi sosok yang berbeda. Bahkan setelah dihajar pun, dia masih memiliki ketenangan untuk melakukan gerakan tipuan, tidak memberikan sedikit pun ruang kepada Om Cobra untuk melakukan serangan balik, terus mengincar kakinya sampai-sampai membuat Om Cobra keteteran dengan ekspresi yang berbeda dari raut mukanya. Lalu setelah mendapatkan kaki kirinya, ketika Om Cobra sudah mulai panik, Wusul dengan sisa-sisa kekuatannya kemudian gantian mengincar lengannya dan tidak peduli apapun yang dilakukan Om Cobra, Wusul seolah menunjukkan kalau dia tidak akan pernah melepasnya. Bersamaan dengan itu di bawah, Jo juga berhasil melumpuhkan musuhnya, sementara Teguh yang dibantu oleh JJ pun diperlihatkan bisa melawan balik dan menghajar habis-habisan para bawahan langsung dari Om Cobra sampai babak belur.
Menyadari kerajaan yang selama ini dibangunnya bisa-bisanya kalah dari beberapa orang mantan napi korban bully, seolah memang sudah bosan dengan kehidupan di dunia, Om Cobra lalu berniat untuk melancarkan serangan terakhir sekaligus menjatuhkan diri dari lantai atas. Namun untungnya, tangan Wusul yang satunya masih bisa meranggeh Kusen di mana dia dengan sekuat tenaga menarik kembali Om Cobra ke atas. Bukan tanpa alasan, namun dia ingin Om Cobra tetap hidup dan menerima hukuman yang setimpal dengan semua kejahatan yang telah dia lakukan. 나 살려준 거 후회하게 될 텐데. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, diperlihatkan Wusul yang sedang berusaha memenuhi wasiat dari Bonge sebelum meninggal untuk meminta maaf kepada satu persatu orang-orang yang ada di dalam daftar catatannya. Terakhir, dia mengunjungi Do Hyun di penjara untuk memberitahu kalau dia mulai all-in menjadi petarung dan suatu saat dia berharap bisa memiliki kesempatan untuk melawannya dan melampauinya menjadi seorang atlet profesional. 최선을 다해봐. 응원할게. Setelah beberapa bulan berlalu sejak kejadian tersebut, diperlihatkan Wusul, Teguh, Jo, dan JJ yang berniat mengikuti turnamen kejuaraan pemula, dan di sisi lain, Om Cobra yang akhirnya menyerahkan diri dan mengakui semua tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh dirinya dan gangsternya. Dia menerima begitu saja hukuman berat yang diberikan oleh kejaksaan, sama sekali tidak melawan atau melakukan banding. Namun yang menarik, ternyata dia ditempatkan di penjara yang sama dengan Do Hyun dan cerita pun selesai. 먼저 간 친구 제베를 약속해뒀어 Look at me now